Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita umur sehingga menambah lagi amal-amal yang kita kerjakan. Maka kita katakan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bizikri. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan, keselamatan pada jasadku. Wa radda alayya ruhi, mengembalikan rohku. Wa azina li bizikri, dan diizinkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah doa bangun tidur yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah bersyukur roh kita kembali dan kemudian badan kita pun selamat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, termasuk zikir di sini adalah menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, ahli zikir ketika kalian tidak mengetahui. Kita masuk kepada bab baru yaitu bab 23, betul? Tentang salat jamaah. Walaupun salat jamaah ini adalah untuk laki-laki, tapi andilnya ibu-ibu dalam salat jamaah itu begitu besar. Karena anak bisa berangkat karena dibangunin ibunya. Suami pun bisa berangkat karena istrinya yang mungkin selalu mengingatkannya. Maka ibu bisa meraih amal jariah dari sini. Walaupun ibu-ibu nggak bisa sholat jamaah, ya. Walaupun ibu-ibu tidak bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid, karena itu adalah kewajiban buat bapak-bapak laki-laki, tapi bisa menyuruh suaminya dan anak-anaknya untuk berangkat ke masjid. Karena terlalu banyak keutamaannya, terlalu banyak keistimewaannya. Sayang kalau ternyata bapak-bapak nggak dapatin pahala ke masjid. Bahkan ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah nanti. Salah satunya apa? Ar-rajul qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Maka insya Allah orang mati bagaimana kebiasaannya. Semoga bapak-bapak ya, yang di sini saya lihat kebanyakan udah tua. Semoga Allah mudahkan untuk menghidupkan masjid. Sayang banget kalau masjid dekat rumah lagi, enak, ya bagus. Ternyata yang isinya ya cuma member. Biasa isi masjid itu orang member, itu aja.
Lebih hebat lagi kalau ternyata masjid itu diisi oleh anak-anak muda, oleh orang-orang yang masih muda. Makanya jangan mikir begini Bu, ini mau bukan urusan ibu-ibu, salah. Ibu bisa dapat pahala yang mudah dari sebab menyuruh anaknya, menyuruh suaminya. Tinggal modal melotot doang sama megang stek golep, selesai. Ya, tinggal melotot sama megang itu kemoceng. Sayang banget ibu-ibu nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala dari suaminya. Saya pernah ada ibu-ibu nanya begini sama saya, Ustaz, saya kalau sholat sama anak posisi saya di mana? Dia nggak ngomongin laki sama suaminya ya, mungkin janda tuh orang, ya mungkin karena dia ngomonginnya pos anaknya 2 laki-laki. Saya kalau sholat anak saya 2 laki-laki, posisi saya sholat jamaah di mana, betul? Maka saya jawab, ibu memang kenapa anaknya nggak ke masjid? Jauh Pak Ustadz masjid mah. Saya tanya, jauhan mana tempat kursus? Ibu-ibu kan jago debat ya. Kalau sama saya emang gak akan menang Bu. Iya. Jauhan mana tempat kursus? Ya jauhan tempat kursus sih. Kenapa gak anterin anaknya ke masjid? Anak itu kasab loh. Kasab itu apa? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab itu adalah hasil usaha. Enak banget ibu di kuburan, tapi pahala mengalir dari anak-anaknya yang ke masjid. Enak banget bapak mati, anak-anaknya laki-lakinya, apalagi laki-lakinya bukan 1, 2, 3, tapi Masya Allah menghidupkan masjid, pahala mengalir. Karena itu adalah apa tadi? Kasab. Apa itu kasab? Hasil usaha. Maka sebaik-baik hasil usaha itu dari tangan sendiri. Dan anakmu adalah hasil usahamu. Jangan kayak Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Karena gak bermanfaat hartanya dan anak-anak keturunannya. Karena dia mati dalam keadaan kafir. Dan Abu Lahab anaknya juga memusuhi Nabi SAW. Bahkan ada satu doa waktu itu, didoakanlah anaknya Abu Lahab itu karena mengganggu Nabi terus, didoakanlah. Doanya kurang lebih ya, intinya ada urusan, saya lupa doanya lengkapnya kayak apa, tapi apa istilahnya kayak bukannya macan lah gitu ya. Kenapa isinya macan atau apa? Makanya Abu Lahab tuh anaknya takut ngapain? Takut keluar rumah. Karena dengar Nabi berbicara, serahkan dia kepada macanmu. Kurang lebih begitu. Maka ternyata sadaqallahul azim, Abu Lahab anaknya mati diterkam oleh binatang buas istilahnya. Jadi jangan kayak Abu Lahab yang hartanya gak bermanfaat buat dia dan anaknya pun tidak bermanfaat buat dia. Bu, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Akan ada generasi yang suka ninggalin salat dan ngikutin syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kecelakaan. Saya tanya, udah datangkah generasi ini? Anak-anak akan datang generasi yang mereka meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Saya nggak peduli itu generasi apa namanya. Orang sekarang generasi namanya aneh-aneh. Generasi milenial, Gen Z, Alpha, Romeo, Juliet, terserah. Yang penting jangan sampai itu generasi adalah anak-anakmu. Jadi ketika dia sudah ninggalin sholat, dia akan ngikutin syahwat. Jadi poinnya di situ. Ketika orang sudah ninggalin sholat, dia akan ngikutin syahwat. Apa kata ulama? Bukan setan yang menang.
tapi karena penjaganya sudah pergi. Ngerti nggak? Nenek-nenek susah nih ngerti kalimat ini nih. Saya ulangi, bukan setan yang menang, tapi karena penjaganya sudah pergi. Paham? Bukan setan menang melawan si anak ini, tapi anak ini udah nggak ada punya penjaga masalahnya. Apa penjaganya? Sholat. Ya, paham? Ya 2 kali ya. Jadi apalagi sholat berjamaah. Ya maka penting Bapak Ibu. Kalau orang dulu generasi perang Badar nanyanya begini sama anaknya. Shop berapa kamu tadi di masjid? Zaman dulu. Zaman sekarang. Bukan kalau zaman milenial, zaman kita sholat di masjid kagak. Betul? Kalau zaman sekarang lu kagak sholat. Paham? Beda pertanyaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman dulu, shop berapa kamu? Maksudnya apa? Anak pasti ke masjid, cuman masalahnya di shop berapa dia. Kalau zaman dulu bapak-bapak kita, nanyanya, sholat di masjid kagak? Kalau zaman sekarang, kamu kagak sholat. Ya, makanya penting mendidik anak-anak untuk sholat berjamaah. Pasti pertanyaan ibu gini-gini, ya susah Pak Ustadz, udah disuruh. Bapaknya juga kagak ke masjid. Ya sudah, ibu bisa pakai hadiah tuh buat anak-anak. Jangan sampai udah bapak error, ibu error. Bapak kagak ke masjid, ibu gak cari usaha. Usaha apa? Bujuk anaknya, nak ke masjid yuk, anterin mami. Lah, mami ngapain ke masjid? Kan yang sholat ke masjid mah laki-laki. Lah kamu kan kagak ke masjid, biar mami wakilin. Anterin dah. Mungkin sekali 2 kali dia ngerutu kali. Gitu loh biasa. Nanti lama-lama siapa tahu hidayah datang. Beda Bu, vibes-nya masjid dengan vibe-nya rumah kita, betul nggak? Vibe-nya rumah kita tuh memang banyak setan. Benar, karena setan itu suka menggoda rumah tangga. Walaupun di mana-mana juga ada setan. Tapi vibe-nya masjid itu luar biasa. Ibu tahu kalau doa masuk masjid yang orang jarang amalkan apa? Ibu kan tahunya bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Salah satu doa masuk masjid adalah a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ibu tahunya rajim doang kan. Iya, banyak orang enggak tahu doa itu doa sunnah. Bahkan keluar dari masjid bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma shimni minasyaitonir rajim. Jagalah aku dari setan yang terkutuk. Jadi Masya Allah, vibe-nya masjid itu beda. Makanya penting ajarkan anak-anak ke masjid kalau bapaknya enggak ke masjid. Ya, ibu minta duit sama laki kan banyak cara. Ya, sekarang gimana caranya anak bisa ke masjid? Entah dengan hadiah, dengan iming-iming. Pakai akal kita, gimana caranya dia bisa ke masjid. Kalau laki susah ibu yang ngajakin. Berantem yang ada. Betul? Ya ada ibu-ibu. Ustaz, laki saya marah. Ngapa emang? Tapi saya bilang begini aja, lu kagak ke masjid kayak tetangga sebelah. Ya marah lakinya. Ya, lu kawin aja sama tetangga sono gitu loh. Yang bisa nasihatin bapak siapa? Anak. Yang bisa nasihatin bapak siapa? Anak. Dulu ada seorang bapak rajin nganterin anaknya ke masjid, tapi dia nggak sholat di masjid. Ini cerita nyata. Anaknya sekolah di pesantren, pulang pas liburan ya jam 5, setengah 6 udah siap-siap. Karena rumah masjid jauh dianterin sama siapa? Bapaknya. Bapaknya nanti jemput. Gitu berapa lama. Qadarullah, alhamdulillah. Sekarang bapaknya Masya Allah rajin sekali ke masjid. Makanya ibu nasihatin anak, anak nasihatin bapak. Ya, kan banyak begitu Bu, puterannya. Contoh, bapak minta air, nyuruh anak pertama, betul nggak?
ambilin air. Anak pertama nyuruh anak bungsu, ambilin air buat bapak. Anak bungsu nyuruh emaknya, mak lah minta air. Emaknya nyuruh bapaknya lagi, pak ambilin air. Ya ada suami yang bisa dinasihatin sama istri, ada istri yang bisa dinasihatin sama suami. Tapi terkadang anak yang bisa menasihati kita. Ya saya lagi capek-capeknya. Tiba-tiba anak saya yang kecil bilang, ayah sholat masjid. Ya anak kecil nyuruh bapak ke masjid gitu ya. Kita yang lagi capek begitu, ya jadi malu dong. Ayo. Ya maka ibu kalau suami nggak ke masjid, fokusnya ke siapa? Ke anak. Nasehatin ya boleh. Ayah nggak ke masjid, ayah nggak siap-siap, gitulah. Cuman begitu doang kan ibu bisanya. Ya kalau diteruskan panjang kan. Kalau diterusin panjang kan mulut ibu-ibu susah berhenti. Ya, suaminya nggak ngaji, susah kan. Makanya peran ibu-ibu dalam masalah ini justru penting. Untuk ngapain? Ngingetin. Ya, 10 menit lagi. Ya, anak-anak 10 menit lagi zuhur. Pas azan, ya anak-anak kan kagak langsung bangun. Prosesnya lama dia. Ya, duduk dulu. Ditanya apa? Rohnya belum datang. Iya. Terus baru pokoknya bisa sampai 3 kali bangunin loh, apalagi subuh. Siapa yang bisa bangunin begitu? Kecuali bapak ibunya. Dan kenapa bapak ibunya bisa bangunin anaknya seperti itu? Karena bapak ibunya sadar ini hasil usaha saya. Saya harus dapat investasi dari dia. Saya udah ngeluarin seluruh jiwa raga buat dia, betul? Apapun kita doa buat dia. Harta kita keluarin buat dia. Berapa banyak sudah. Makanya ada seorang anak, dia bercerita begini, dia bikin postingan begini. Andai sebenarnya jadi bapakku kaya banget kalau nggak lahirin aku. Ngerti nggak maksudnya? Bapak tuh kaya banget asal nggak lahirin aku. Maksudnya apa? Seluruh harta kita kan buat siapa? Anak. Maksudnya si anak itu sadar, ayah saya tuh biayain saya seluruhnya uangnya sehingga tidak jadi orang kaya karena seluruhnya. Maka kita harus dapat manfaat dari anak. Bukan anak itu kita jadiin alat untuk kerja, bukan. Tapi kita berharap anak ini jadi investasi buat kita di akhirat. Gimana caranya tiap hari kita dapat pahala haji? Lewat anak, lewat sholat berjamaah. Ibu, maka kita mau bahas ini. Sholat jamaah itu salah satunya pahalanya haji. Jadi bapak-bapak tuh sehari bisa berapa kali haji? 5 kali haji. Itu yang punya anak, yang punya suami ke masjid. Ya. Terus anak berapa? 2, ibu suruh. Berarti kalau 2 5 kali, 10 kali haji. Tambah suami 15 kali haji. Berarti butuh siapa? Butuh orang yang menasehati. Makanya sayang banget kalau hidup-hidup Anda tidak sholat di masjid. Kenapa? Ini yang mau kita bahas. Pahalanya dahsyat luar biasa. Makanya kalau orang tahu bagaimana keutamaan sholat berjamaah di masjid, la tuhma walau habwan, mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak. Ya alhamdulillah. Sekarang udah banyak masjid rame Pak. Tapi masih ramenya di perumahan-perumahan kayak gini. Tahu ya kalau di kampung-kampung rame enggak? Rame enggak? Sepi setahu saya. Wah kalau di Bintaro apalagi Masjid As-Sof, sampai subuh bisa 10 sampai 12 sof. Insya Allah rame banget orang sholat berjamaah. Taib, saya prolog aja. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dapat apa tadi? Kasab. Kasab itu apa tadi? Hasil usaha. Anak adalah hasil usaha. Jangan sampai kita udah ngeluarin segalanya, do everything with extra buat anak, ternyata anak tidak menghasilkan apa-apa kepada kita. Maka orang-orang dulu, ya pernah suatu ketika
Ada seorang anak memberikan uang yang banyak buat ayahnya. Lalu ayahnya bilang begini, aku tidak butuh uangmu, yang aku butuh adalah amal solehmu. Uang habis dengan mudahnya, tapi amal soleh, insya Allah. Ya, oleh karena itu pembahasan sholat jamaah ini bukan hanya untuk bapak-bapak dan anak-anak laki, tapi pentingnya dukungan dari siapa? Para ibu. Dulu istri saya suka ngomong begini kalau pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Yang cakep ke masjid, yang cantik di rumah. Ayo. Ya berarti yang sholat di masjid cakep, berarti laki. Yang sholat di rumah cantik, maksudnya perempuan. Karena banyak bapak-bapak yang cantik sekarang. Alias apa? Sholatnya di rumah. Ayo, solehah gitu lah. Ya. Maka kalau bicara masalah hukum sholat berjamaah, wah panjang. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang syarat, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang ya istilahnya sunnah. Kalau ngikutin pendapat ulama mah ya banyak pendapatnya. Kan ada orang malas begitu nyari hukum. Loh kata Ustadz Anu sunnah, kata Ustadz Anu fardu kifayah. Kalau kata Abu Malik Kamal Said Salim dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, sholat ke masjid itu adalah sunnah muakkad, tapi yang jarang ke masjid jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bicara tentang hukum banyak perbedaan pendapat. Akan tetapi kita nggak usah bahas hukumnya deh. Kita bahas keutamaannya. Agar apa? Rugi orang kalau nggak sholat berjamaah. Taib kita lihat. Sholat udah pada tahu lah artinya sholat itu adalah doa. Lanjut belakangnya. Ini udah dibahas di poin sebelumnya, cuma nama penulis dimasuk-masukin lagi di bab tentang sholat. Kemudian jamaah menurut bahasa berarti jumlah dan banyaknya segala sesuatu. Minimal sholat jamaah berapa? Berdua. Minimal sholat berjamaah. Tapi yang kita lagi bahas di sini adalah bukan berjamaah di mana? Di rumah. Karena ada ibu-ibu yang selalu nanya begini, Pak Ustadz mendingan mana? Suami saya menjadi imam buat saya dan keluarga, atau dia sholat di masjid? Jawabannya, ya di masjid. Lagian bacaan Fatihah laki lu jelek. Kan banyak bacaan bapak-bapak yang memang kelihatan waktu pas COVID, ya kan? Pas COVID kan kebongkar semua aib laki. Maka ada ibu-ibu, saya mau kagak mau sholat jamaah sama dia, Pak Ustadz ngapa? Bacaan Fatihahnya jelek banget gitu loh. Ya jadi, ya lebih baik dia, ibu tuh sholat jamaah, ibu mah gak punya kewajiban jamaah. Ibu sholat sendiri di rumah bagus, sholat berjamaah di rumah sama anak perempuan juga bagus, silakan. Tapi yang punya kewajiban di sini adalah, Pak, kenapa Allah perintahkan buat laki-laki? Karena tahu kita ini super sibuk. Karena laki-laki ini banyak acaranya. Banyak kerjaannya. Asli kalau mau bicara, masjid mana yang laki-laki paling banyak taklimnya, ini mungkin. Kalau ibu-ibu mau di mana-mana rame. Mau kajian apa Pak? Mau MT apa? Rame baik. Dan orangnya itu aja. Tapi kalau bapak-bapak tuh jarang. Maka perintah sholat berjamaah itu untuk laki-laki. Andai sholat berjamaah dibolehkan buat perempuan, bapak kagak kebagian. Bapak masbuk mulu. Kagak kebagian tempat. Kenapa? Ibu-ibu kan militan Pak untuk amal soleh mah. Andai azan kan pahalanya gede. Diampuni dosanya sejauh suaranya. Kalau boleh azan buat ibu-ibu, habis Pak mik dikuasain. Kenapa? Ya karena ibu-ibu emang rajin. Girohnya semangat, cuman mulutnya aja yang rada kurang beradab. Tapi kalau bapak-bapak, Masya Allah, males. Ya,
Oleh karena itu, mudah-mudahan pembahasan ini membuat bapak-bapak semangat rugi banget Pak. Kita nggak tahu lu sisa berapa. Alhamdulillah ya, banyak yang sholat jamaah pensiunan. Alhamdulillah. Kalau nyampe, Pak, Nabi pernah lewat kuburan, lalu nanya ini kuburan siapa? Ini kuburan si fulan. Kata Nabi, sholat 2 rakaat bagi mayit lebih utama daripada, lebih diharapkan daripada dunia yang tersisa buat kalian. Jadi mayit itu ngarapin sholat 2 rakaat doang. Dan saya tanya, kalau dia boleh hidup, pengennya sholat di mana? Di masjid. Jadi Bapak Tanah Kusir tahu kan Tanah Kusir? Kalau memang di Tanah Kusir itu boleh dibangkitin oleh Allah, sejam aja pada lari kemana kira-kira itu mayit? Masjid. Tinggal kita yang keluar Pak. Ya pocong pada sholat gitu loh. Ya, Masya Allah sayang banget ya. Jangan sampai itu jadi penyesalan. Maka ada cerita dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang seorang anak yang meninggal. Lalu bapaknya memimpikan anaknya. Lalu bapaknya bertanya, "Nak, apa yang terjadi di sana?" Maksudnya di alam kubur. Apa kata anaknya? "Ayah, 1 rakaat yang kita kerjakan di dunia itu lebih baik daripada apapun." Padahal cuma 1 rakaat. Bagaimana kalau dia lakukan sholat berjamaah di masjid? Orang ke masjid langkahnya saja ngapusin dosa. 1 langkah, terus 1 langkahnya lagi naik derajat. Orang ke masjid sudah dianggap sholat walaupun dia lagi di jalan. Bapak udah dianggap sholat walaupun belum nyampe loh Pak. Karena hatinya udah pengen sejamaah. Ya, maka kalau ke masjid jalannya tuh kayak orang wibawa, bisakinah wal waqar, tenang berwibawa, dan nggak boleh terlalu banyak lebay kalau ke masjid. Ya Pak, karena dia dianggap lagi sholat. Bayangin padahal belum sholat. Bapak datang ke masjid, udah tahiyat akhir, udah salam, Bapak dapat sholat berjamaahnya, walaupun terlambat. Kenapa? Hatinya niatnya sudah sholat berjamaah. Bahkan orang dulu Pak, begitu dia datang ke masjid, habis tahiyat akhir salam, langsung dia cari masjid yang lain yang masih sholat. Gitu luar biasa orang-orang dulu Pak. Bahkan pengantin baru Pak, subuh udah ada di masjid. Siapa yang pengantin baru ada di masjid? Saya juga kagak dulu Pak. Jadi ada pengantin baru, orang dulu ditanya, "Kenapa kamu pengantin baru tapi ada di masjid?" Kan pasti junub Pak tuh. Dia bilang apa? "Wanita yang melarangku sholat berjamaah di masjid adalah wanita yang buruk." Justru ya istrinya yang harus memotivasinya untuk sholat berjamaah di masjid. Taib, kita lihat nomor 1. Allah Ta'ala merintahkan pada saat dicekam rasa takut, halaman 539. Ada yang bantuin saya enggak? Suara saya lagi sakit, pakai koyo tuh saya. Ya, ada? Boleh? Yang laki-laki kalau boleh? Laki-laki ada? Yang anak muda coba. Tuh, sini. Sini baca doang, kagak Arab ya kagak, Indonesianya. Lo baru berani lo. Ya. Nah, Indonesianya aja ya. Indonesianya aja. Lanjut. Allah Ta'ala halaman 539. Ya, anak soleh Masya Allah ya. Halaman 539. Balik. Anaknya siapa nih? Oh ya, wah. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu maksudnya, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersatu besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu
Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersolat. Jadi ini cerita sholat dalam keadaan perang. Jadi sholat perang itu cuma 1 rakaat Pak, gantian. Ya, jadi sholat pertama di depan, nah yang belakang jagain. Begitu yang pertama selesai, maka yang depan mundur, yang depan yang sholat. Ya, intinya gantian. Itu sholat lagi apa? Lagi perang, cuma 1 rakaat. Pertanyaannya, ini ayat jelasin lagi perang aja disuruh sholat kita perang nggak? Kagak kan? Kalau orang lagi perang saja disuruh sholat berjamaah, apalagi kalau lagi aman. Pak, sekarang kan Bapak udah lihat berita-berita. Gimana orang memprediksi ini itu perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Wallahu alam apa yang terjadi bukan urusan kita. Tapi gimana kalau ternyata kita terlibat di dalamnya. Kemudian gak ada lagi kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid senyaman ini lagi. Dulu Palestina yang dihancurkan. Sekarang 2 negara besar sedang berperang. Dan ini punya geng, ini punya geng. Indonesia tahu di mana posisinya. Ya, di tengah-tengah. Bahkan ada yang bilang dua-duanya mati, kita mati juga tapi belakangan katanya. Tapi intinya wallahu alam, kita hanya bisa berdoa Allah berikan keamanan kepada Indonesia supaya tetap bisa sholat berjamaah. Maka agak unik Pak, kita suasananya enak banget. Siapa yang pernah ke luar negeri menyaksikan orang-orang yang minus salju, mereka tetap berjamaah di masjid, sempat viral itu. Mereka orang-orang yang minus apa tuh namanya, derajat, tapi masih tetap berjamaah di masjid. Saya waktu di Mesir pernah cuaca dingin banget, sholat subuh angin kencang, sampai saya jalan mundur ke masjid, karena kalau saya ngadep kena debu. Bahkan saya pernah ngelihat ada orang yang katanya gara-gara debu tangannya jadi kayak kecakar-cakar, tajam gitu. Saya lihat di masjid banyak yang sholat di masjid, tapi tidak sebanyak biasanya karena cuaca dingin. Saya ingat saya pakai kaos berapa 3, kemudian pokoknya double semuanya. Celana pun double sampai harus mundur jalannya. Apa pernah di Indonesia seperti itu? Ya, kita ini bangsa yang Masya Allah, Allah muliakan dengan keadaan yang enak semuanya. Panas. Berapa panas kita Pak? 30-an. Saya di Mina pernah ngerasain tahun 2023 tembus 62 derajat. Kayak apa? Sampai saya pernah sholat di Mekah itu, tapi bukan di Masjidil Haram karena saya di luar Masjidil Haram, pelajar namanya juga ya. Itu makanya kenapa zuhur itu ditunda kalau lagi panas. Jadi sholat yang boleh ditunda diakhirkan itu cuma 2, Isya dan zuhur. Tapi tetap berjamaah. Sampai 1 jam mungkin baru dimulai qomat. Kenapa? Nungguin orang. Wah itu muka panas, cuaca panas, sampai radiator keluar airnya gitu panas, sampai ban pelek kalau kita pegang melepuh. Ada Indonesia begitu? Enggak pernah. Lalu bagaimana suasana masjidnya? Jangan sampai kita adalah ayam yang mati di lumbung padi. Kita kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Bapak kalau tahu Yaman, di Yaman itu saya pernah silaturahmi ukhuwah kepada pelajar-pelajar Indonesia yang salah satunya sudah berkeluarga. Itu padang pasir Pak, di Ma'arib. Saya mampir, saya lihat atap rumahnya bolong-bolong. Kenapa bolong? Kelihatan langit. Emang kagak ada hujan. Jadi mereka memperhatiin atap. Atap tuh hanya sekedarnya saja karena nggak ada hujan.
Di Sudan. Di Sudan cuma ada 2 musim Pak, Sudan musim panas sama panas banget. Jadi Bapak dingin, wah dingin banget. Panas banget di Arab tuh. Makanya ada sahabat Nabi saking dinginnya cuaca dan dia junub, maka dia mandi junubnya tayamum. Makanya ya Allah, Indonesia ini nikmat banget. Enak banget. Panas nggak panas banget, dingin pun nggak dingin banget. Tapi ternyata masjid masih tetap saja membernya orang tua, aki-aki. Ya, nah ini takut kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Jadi surat apa nih? An-Nisa ayat 102 adalah dalil kalau lagi perang saja disuruh sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Ya, dan balik lagi alasan bapak-bapak yang malas apa? Kan kata Imam Anu sunnah. Ya kalau mau ngikutin beliau silakan. Tapi saya mau nyari pahala. Saya mau nyari amal soleh agar nanti dibawa ke hadapan Allah banyak yang kita bawa. Karena inilah salah satu cara amal soleh yang paling besar pahalanya. Taib, nomor 2. Lanjut, Allah memerintahkan. Allah Ta'ala memerintahkan untuk sholat dan berjamaah pada saat diliputi rasa takut yang mencengkam. Ya udah tadi kan itu. Yang bawahnya. Nomor 2. Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat bersama orang-orang yang mengerjakan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya dan didirikan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di sini kita disuruh ngapain? Rukulah bersama orang-orang yang ruku, alias ngapain? Ya berjamaah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan mengerjakan salat dengan berjamaah bersama orang yang mengerjakannya, dan perintah itu berarti wajib. Kemudian yang ketiga, Allah menghukum orang yang tidak menyambut seruan muazzin dan tidak mengerjakan salat berjamaah, dia akan menghalang mereka sujud pada hari kiamat. Wah ini ngeri nih. Ya. Allah berfirman, yauma yakshafu an sakin wa yad'un ila sujudi fala yastati'un khashyatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Jadi nanti kita di padang mahsyar akan disuruh sujud. Kemudian ada orang yang gak bisa sujud ternyata. Pandangan mereka ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maksudnya apa? Allah akan menghukum orang yang tidak mau menjawab orang yang menyuruh salat berjamaah dengan memberikan penghalang antara dirinya dengan sujud pada hari kiamat kelak. Jadi siapa yang gak mau menyambut panggilan sholat, maka nanti akan terhalang dari bisa sujud pada hari kiamat. Nauzubillah Pak, nanti Allah suruh kita sujud, kita kagak bisa. Kagak bisa sujud. Kenapa? Karena tidak mau sholat berjamaah. Ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Rabb kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujudlah kepadanya setiap mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan orang yang bersujud di dunia karena riya, ya sujud dia ke masjid, pengen dibilangin soleh, pengen ngisi status, ngisi story. Saya pernah lihat ada orang ya begitu habis salat berjamaah dia iniin, dia postingin ya lagi sholat jamaah nih.
Bahkan saya lihat dia foto sama gambar itu loh, apa nama masjidnya. Supaya kelihatan lagi di mana. Hati-hati berjamaah tapi ria. Kemudian di sini disebutkan sedangkan orang yang bersujud di dunia karena ria dan sum'ah tetap tidak bersujud dan dia berusaha untuk sujud tapi punggungnya kembali merapat menjadi satu. Jadi kalau ada orang sholatnya pengen apa? Dipuji orang. Sholatnya pengen diomongin oleh orang bahwa dia orang soleh. Pengen orang dengar kalau dia ini orang soleh. Maka nanti dia mau sujud gak bisa. Ya, kenapa? Karena ya, maka pastikan ketika kau ke masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau beribadah ke masjid, maka jangan sampai sum'ah, pengen orang dengar. Taib, ini dalil. Surat apa nih? Al-Qalam, ayat 42, ayat 43 tentang apa tadi? Yang gak lihat kitab, ayat apa tadi? Al-Qalam, ayat 42, 43 tentang orang yang gak mau sholat berjamaah, nanti apa tuh? Disuruh sujud, maka dia gak akan bisa. Kenapa? Karena dia walaupun sholat berjamaah, tapi berjamaahnya pengen dilihat orang, dia pengen sholat berjamaah, ya tapi niatnya salah. Maka penting ikhlaskan niatmu untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, lalu disingkapkan dari betis sehingga tidak ada seorang pun yang dulu bersujud kepada Allah atas dasar kemauan sendiri, melainkan Allah akan mengizinkan dirinya untuk bersujud. Tidak seorang pun yang dulu bersujud karena taqiyah dan riya, melainkan Allah akan menjadikan punggungnya rapat menjadi satu. Setiap kali dia hendak bersujud, dia tersungkur di atas tungkuknya. Jadi setiap dia mau bersujud, gak bisa. Kenapa? Karena dulu riya. Atau taqiyah. Taqiyah itu pura-pura. Ya, pura-pura ke masjid. Ternyata pengen nyolong mic. Nah, jarang gitu. Pak, masjid bapak saya itu ada ginian 2. Jam ginian 2, sama kayak gini. Hilang gandulannya, Pak. Gandulannya hilang. Ya. Ternyata dia pura-pura sholat sambil memantau masjidnya. Diambil itu. Buat apa gandulan? Ditimbang kali ya. Ya Allah. Dulu pernah di pesantren itu mah. Di pesantren itu kan dulu banyak Quran dari Saudi, Pak, yang bagus-bagus. Jadi itu orang setiap sholat duha itu manggil gergaji dikit-dikit. Sambil sujud sambil gergaji apa sih? Gemboknya, yang gemboknya kan beda kalau bukan yang gembok begitu gitu, gergaji. Akhirnya ketangkep waktu itu. Jadi setiap dapat Quran dibawa, dijual Qurannya. Quran dijual. Ya. Nah, maksudnya dia ngambil punya pesantren lalu dijual. Tapi alasannya apa? Alasannya apa? Sholat. Maka ternyata ada orang yang sholatnya niatnya seperti itu. Ya, taib. Ada nggak zaman sekarang? Ya ada. Ya maka setiap masjid suka pasang CCTV. Yang pacaran di masjid aja ada. Yang melakukan apa sih namanya kemaksiatan di masjid aja ada. Makanya kembali lagi bahwa siapa yang dengar azan dan tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, maka dianggap nanti dia tidak akan bisa sujud pada hari kiamat ketika Allah menyuruh kita bersujud. Ada juga yang menjadikan alasan bahwa mereka yang tidak mau sholat ngaku Islam, dia tidak akan bisa bersujud. Allah tahu, Pak, siapa yang rajin sholat, siapa yang ngaku Islam pura-pura, Allah Maha mengetahui siapa yang memang ikhlas. Dulu, Pak, ada orang selalu di sop pertama. Kemudian dia terlambat hingga dapat sop kedua. Di situ dia sadar, selama 20 tahun ini ternyata saya sholat pengen orang tahu supaya saya selalu di sop pertama terkenal. Dia baru sadar, padahal dia ingat setelah berapa tahun? 20 tahun. Maka hati-hati, Pak, ternyata ada orang yang ria, pengen kelihatan saleh. Maka jangan sombong, lihat orang yang belum sholat berjamaah. Mas,
Salat jamaah, ya merasa udah lebih baik. Maka tetap ya kita suruh orang salat berjamaah. Saya pernah tahu yang lapak-lapak di jalan itu kan suka banyak tuh, ya pecel ini, pecel itu. Begitu pas azan, kita mau ke masjid. Saya tanya, Mas nggak ke masjid? Salat masjid kagak bikin kaya, Pak. Jawabannya gitu. Emang bikin kaya salat ke masjid. Tapi anehnya itu orang kalau nyuci piring ke masjid. Kan dia banyak piring kotor tuh. Terus ngambil air, terus ngambilnya di masjid ya. Alhamdulillah sih setelah berapa puluh tahun saya ketemu lagi sama tuh anak. Ternyata sudah rajin ke masjid. Nggak ada yang tahu orang akhirnya kayak apa. Ya makanya bisa jadi yang dulu nggak ke masjid akhirnya jadi member. Ya yang dulu mungkin benci ke masjid akhirnya. Ya antara dua orang itu. Dia sadar tuh antara dinasehati atau kejadian. Kejadian sakit. Kejadian dia kena musibah. Banyak masalah. Dia harus curhat. Kemana tempat yang enak curhat selain di masjid. Taib. Yang ketiga, yang keempat ya. Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan sholat jamaah. Boleh baca dari Malik. Dari Malik bin Al-Hurais. Dia bercerita, aku pernah mendatangi Nabi SAW bersama beberapa orang dari kaumku. Lalu kami tinggal di rumah beliau selama 20 hari. Ternyata beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang lagi lembut. Pada saat beliau mengetahui kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda, Kembalilah kalian dan bergabunglah bersama mereka. Ajarilah mereka serta kerjakanlah sholat. Jika waktu sholat tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Lalu hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam kalian. Ini dijadikan dalil, Pak. Yang bagus jadi imam tuh yang tua. Tapi tua di sini adalah kayak Abu Bakar. Karena banyak tua tapi kurang berilmu. Ya, maka yang merasa tua bagus, tapi hiasi dirimu dengan baca Al-Quran yang bagus biar bisa jadi imam. Karena banyak yang menjadikan dalil ini tua tapi kurang kualitas. Karena dia pengurus DKM, karena dia pemilik wakaf, lalu dia jadi imam sedangkan bacaannya kurang bagus. Saya pernah datang ke sebuah masjid, kunci masjid yang pegang, Pak. Kita sampai nungguin dia. Tuh sholatnya cepat banget. Habis itu kita sholat sunnah juga ditungguin, pengen dikunci lagi tuh masjid. Pernah juga ada seorang muazzin yang azan bagus banget. Terus begitu qomat dia juga bagus suaranya. Tapi begitu imam diserahkan kepada yang tua. Yang tuanya, walaupun pakai gamis, Pak. Saya bilang kalau yang azan aja keren, gimana yang imam? Ternyata salah duga. Ternyata bacaannya jelek. Saya bilang kenapa enggak yang azan yang jadi imam? Ada satu anak pulang dari pesantren, dia ikut tahfiz. Sekarang udah meninggal, namanya Bobby. Ya, Masya Allah itu anak ya luar biasa. Tinggal di usia SMP. Padahal ya sedang ya lagi intinya lagi ngapalin Quran bagus. Kemudian si Bobby ini karena lagi giroh-girohnya, imamnya dibetulin semua bacanya, Pak. Bapaknya tahu ini yang punya masjidnya galak. Setiap betulin tepak. Maksudnya jangan betulin ini bapak galak gitu loh. Setiap betulin tepak gitu loh. Padahal anaknya lagi betulin imamnya. Tapi si bapaknya nih tahu yang punya imam ini rada-rada gitu loh. Ya dia nanya kenapa? Itu imam galak tahu nggak? Maksudnya nggak mau dibetulin. Jadi memang ada hadis. Ini hadis jadikan dalil apa tadi? Yang imam tuh yang tua. Tapi jangan lupa ada hadis yang lain. Yang paling bagus bacaan Qurannya. Yang paling ngerti tentang sunnah. Karena banyak yang bagus baca Qurannya kagak ngerti sunnah. Habis sholat berisik banget. Ya sholat kagak ngerti sunnah-sunnahnya. Ini dia.
Jadi jangan mentang-mentang dia hafal Quran, auto ngerti sunnah, belum. Maka itu orang, jadi bapak kalau nyari imam, bukan hanya bacaannya. Tapi gimana rukun sholat, bagaimana syarat sholat, bagaimana sunnah-sunnahnya. Karena pernah ada imam, sholat taraweh 1 rakaat. Begitu dia, ibu-ibu kan pada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok satu? Harusnya apa yang dilakukan imam? Naik lagi 1 rakaat. Lalu kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi imam ini bingung. Gimana ya? Akhirnya sholat, akhirnya ibu-ibu yang imamnya karena imamnya begitu ya dia nambah 1 rakaat lagi. Jadi kadang-kadang ada imam yang gak ngerti sunnah. Yang ngerti tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah. Makanya kalau misalnya ada imam, maka lihat kalau memang dia bacaan bagus, kemudian ngerti sunnah-sunnah, apalagi umurnya sudah tua, layak dia. Ya, tapi kalau tidak, maka lebih baik yang hafalan Qur'annya bagus walaupun masih anak muda. Walaupun dia anak kecil, selama dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? 6 atau 7 tahun. Makanya di Arab biasa anak kecil jadi imam. Ya, anak kecil jadi imam karena lebih banyak hafalan Quran. Bahkan sudah ada di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar anak kecil yang mengimami para sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah yang sudah tua, yuk hiasi tuamu dengan bacaan Al-Quran, hiasi tuamu dengan belajar sunnah-sunnah sholat yang benar. Kan banyak Pak di Indonesia itu kalau menjadi imam dorong-dorongan. Kalau kagak ada imam yang tetap ya, lu aja. Kalau orang dulu makin saling nyuruh karena menghormati, ini lebih baik. Anta ya Syekh, lah anta ya, anta afdal. Dulu orang begitu karena menghargai, ini lebih baik. Tapi kalau sekarang, kenapa nyuruh begitu? Karena merasa emang kagak becus. Lu aja. Sampai saya lihat ada anak SMP nyuruh imam, akhirnya ditendang tuh anak. Lu maju sono gitu loh. Baru dia maju gitu loh. Begitu dia maju, jadi terpaksa maju jadinya. Ya. Jadi tua itu indah. Uban saja ngapusin dosa, naik derajat 1 uban. Buat orang tua. Uban ini tanda peringatan. Maka hiasilah uban-ubanmu dengan apa? Dengan bagusnya baca Al-Quran. Atau enggak bagus, yang penting sunnah-sunnahnya ngerti. Karena yang punya suara bagus kan gak banyak. Ya saya juga gak mau jadi imam. Suara saya bagus kalau begini doang. Kalau jadi imam jelek saya. Ya makanya kalau jadi imam ya anak saya. Kenapa? Ya suara saya begini. Suara rocker gitu. Ya. Jadi kalau suara bagus kagak bisa, ya udah bacaannya bener. Kalau baca udah. Terus apa tadi? Ngerti sun? Tua lagi Masya Allah. Ya maka. Tapi gak bisa juga Pak Ustadz. Ya udah. Ya jadi makmum. Jadi Bapak yang sudah tua ya, ini kita lagi bahas orang tua soalnya, ya. Dan memang pengajian orang tua paling banyak di sini gitu loh. Ya, mudah-mudahan tuanya ya bisa menjadi lebih baik. Nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Yang salut anak-anak muda yang masih muda tapi sudah menghidupkan masjid, Masya Allah. Semoga antum istiqomah ya. Ya tua begini ke masjid memang wajar waktunya. Dan jangan pernah salut sama orang tua yang soleh. Jangan, emang udah waktunya dia. Salut ya bapak itu ke masjid baik. Emang waktunya. Kadang-kadang orang kita tuh dipuji padahal memang layak dia begitu. Dia mah rajin banget ya baca Quran. Emang orang Islam mah kudu baca Quran kan. Dia mah rajin banget ya ke masjid ya. Emang orang Islam laki mah kudu ke masjid. Jadi buat apa dipuji? Tuh bapak Masya Allah. Sholatnya rajin banget. Umurnya berapa? 60. Oh gak usah dipuji Pak, emang waktunya. Yang hebat nah kayak gini-gini, generasi-generasi Gen Z, ya Alfa, Romeo, apalah ya yang sudah ke masjid. Taib, bahkan saya waktu di Madinah sempat berdialog sama seorang pelajar Madinah di masjid. Ternyata dia bilang gini, di depan itu ada bapak-bapak yang selalu sholat berjamaah di masjid. Dan selalu di shaf pertama.
Dan dia setiap habis sholat wajib selalu sholat jenazah, betul kan? Kan di sana mah ada sholat jenazah baik. Habis sholat jenazah dia anterin mayit ke kuburan. Berarti udah dapat pahala sholat jamaah, dapat pahala 2 qiraat. Berarti 2 qiraat setiap hari 5 kali. Dan yang sebisa saya kaget bilang apa? Dan bapak itu telah melaksanakan itu 40 tahun. Pak, yang baru 2 tahun jangan sombong ke masjid. Kayak udah kayak megang kunci surga. Ya, ini berapa tahun? 40 tahun. Selalu sholat berjamaah di masjid, di depan lagi. Kemudian sholat jenazah lagi. Nganterin ke kuburan kan dekat tuh situ, Baki. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia sudah melakukan itu 40 tahun. Saya dulu punya jamaah namanya Pak Karyanto. Selalu setengah jam sebelum sholat ya udah ada di situ. Biasa pensiunan. Iya pensiunan mah kalau kagak tahu diri celaka Pak. Ya ngapain aja. Liatin bini udah begitu-begitu aja. Kan gitu lah. Ya kan. Liatin TV banyak maksiat. Ya mendingan ke masjid Pak. Lihat Quran. Ya setiap setengah jam sudah ada di situ. Selalu hampir mungkin. Ya kalau nggak salah saya 5 tahunan dia sebelum meninggalnya. Alhamdulillah. Pak jangan merasa begini ya. Lu hidup lebih lama, lu soleh lebih lama, lu pasti duluan ke surga, belum tentu. Yang hijrah lebih lama, jangan merasa sombong. Bisa jadi yang hijrah baru, tapi memaksimalkan diri, bisa ngalahin dia. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Masuk Islam cuma 6 tahun. 6 tahun. Begitu dia meninggal, arsy goncang. Arsy goncang karena meninggalnya dia. Padahal masuk Islam baru, Bapak Islam udah ramah kan. Begitu Bapak mati apa yang goncang? Maksud saya, jangan pernah berpikir, lu mah baru hijrah kemarin, gua nih udah profesional. Kalau belajar sholat jamaah sama gua. Jangan merasa pernah, saya lebih baik, saya udah lama sholat berjamaah. Tadi yang saya bilang, ada orang 20 tahun ke masjid, ternyata dia baru sadar, selama ini dia ngarepin sop pertama hanya pengen pujian dari orang. Maka hati-hati, orang-orang yang ria, karena pengen sholat berjamaah. Salah juga begini ngomongnya, kagak sholat jamaah apa di masjid, takut ria apa mah? Salah juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita Nabi menyuruh orang tua sholat apa tadi? Sholat berjamaah, memerintahkan untuk mengadakan sholat jamaah dan menyuruh untuk azan dan yang tua menjadi imam. Maka kalau dia tua baca Qurannya bagus walaupun suaranya nggak bagus, tapi kemudian ngerti tentang tata cara sholat, silakan jadi imam. Tapi nggak boleh kalau ada imam rawatib, ya imam rawatib yang lebih berhak. Tapi kalau nggak ada, silakan. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak di sini layak, ya, untuk jadi imam. Nggak bisa Pak Ustadz, ya sudah jadi makmum. Yang penting bisa sholat berjamaah. Kemudian, selanjutnya halaman berikutnya nomor 3. Allah menghukum, boleh baca Allah. Halaman 540. Udah ya? Udah ya? Ya Allah. Sekarang nomor 5, maaf. Ini dia. Pernah ada bapak-bapak dibacain hadis ini marah-marah. Coba hadisnya lihat. Keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah orang yang tidak mau menghadiri salat jemaah. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah merasa tidak melihat berapa orang dalam beberapa salat, lalu beliau bersabda, aku sangat berkeinginan untuk menyuruh seorang mengerjakan salat bersama orang-orang. Kemudian aku mendatangi orang yang tidak mengerjakannya, lalu akan memerintahkan agar rumah mereka dibakar dengan seikat kayu bakar. Jadi Nabi nyuruh untuk orang lain jadi imam, maka Nabi memeriksa. Dan sampai hari ini di Mekah masih ada pemeriksaan seperti ini. Ya, disebutnya yang janggutnya panjang itu disebutnya mutawa. Ya, saya pernah soalnya. Saya pergi ke sebuah mall
yang jauh dari Masjidil Haram karena pengen beli baju buat istri, ya yang beda lah, bagus gitu ya. Pas sholat saya bingung kan masjid di mana, langsung datang orang, Pak, kamu kafir. Wah, maksudnya kenapa kagak sholat ke masjid? Wah, ana ma adri fin musalla. Saya nggak tahu di mana musalla masjid ini. Ternyata ada pemeriksaan. Sempat juga waktu di mobil, ya lagi di mobil naik taksi, itu orang berhenti nutup pintu. Orang Arab nggak begitu, Pak, cuek. Saya mau kemana? Bahasa Indonesia mah. Dia bilang soli, ya ngajak kali gitu loh. Ya maksudnya ya ajak atuh gitu loh. Kan gua kagak tahu daerah itu gitu loh. Ya jadi ya kalau saya pernah mungkin naik online begitu ya, Pak, bisa saya berhenti ke masjid salat jamaah? Ada yang mau, ada yang senang, Pak. Ya taksi itu. Tapi begitu naik argonya jalan, ya Allah, kirain dimatiin tuh argo kan gitu loh. Ya ada yang kadang-kadang suka. Ya Pak, ya saya juga mau sholat, senang. Tapi ada yang nggak bisa, Pak. Saya tambahin, Pak, nanti. Oh boleh. Baru dia minggir ke masjid. Berapa banyak? Pernah nggak sholat, Pak. Kayaknya banyak kotoran celananya. Dia nggak kotor belum tentu najis loh, Pak. Ya, bahkan dia tuh sampai dulu awal-awal online tuh kayak gitu, dia sampai di luar kota, maksudnya dia dari daerah, sampai tidur aja di mobil. Tapi sayang, ya nggak bisa sholat berjamaah, padahal dia punya kesempatan dan waktunya. Ya sebenarnya kan tinggal, bahkan ada bapak-bapak, ya begitu pensiunan, dia tetap kerja, jadi online, tapi dia senang. Kenapa? Dia bisa sholat berjamaah di masjid-masjid mana, di mana dia lewat. Jadi tetap nggak ada, semuanya bagaimana keinginannya, kemauannya. Mau bisa dia. Jadi manusia itu cuma punya dua pilihan, mau atau nggak mau. Kalau mau pasti bisa, ada jalan kok. Kalau nggak mau diapain aja kagak bisa. Ya, pernah saya nanya sama orang yang supir, maksudnya supir umum ya, Pak puasa kalau Ramadan? Ya puasa lah, masa nggak puasa? Itu banyak yang kagak puasa supir. Iyalah malas aja itu mah gitu. Jadi emang bagaimana kemauannya, insya Allah kalau mau bisa dimudahkan. Taib, jadi Nabi nyuruh ngapain tadi? Orang jadi imam, terus Nabi mereksa orang yang gak sholat, dan Nabi ini Pak, Nabi ini belum mengerjakan. Ya, Nabi aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan sikut kayu bakar, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia mendapatkan tulang yang gemuk, maksudnya banyak dagingnya, pasti dia akan menghadirinya. Demikian itu adalah lafaz Muslim. Tapi Nabi nggak melakukannya. Cuman begitu saya bacain hadis ini, ada orang bacain hadis ini, ada bapak-bapak datang. Siapa yang bakar rumah gua? Ini kan Nabi ngomong, ya pengen membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi Nabi nggak melakukannya. Ya, coba, masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Betapa banyak orang yang tidak ke masjid. Tapi begitu dengar begini marah dia. Padahal yang ngomong bukan ustadz, ya Nabi SAW. Terus kemudian dapat riwayat Bukhari, baca demi zat. Lanjut. Demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, aku benar-benar ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk mengerjakan sholat, lalu dikumandangkan azan sholat. Selanjutnya aku diperintahkan seorang untuk mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat kepada orang untuk membakar rumah mereka. Demi zat jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk atau bagian di antara kuku yang sangat nikmat, pasti mereka akan menghadiri sholat isya. Kalau orang tahu kalau sholat jamaah itu seperti mendapatkan daging yang banyak, pasti pada datang. Benar Pak? Kalau orang datang kan kalau ada acara, kalau ada besek. Ya, saya pernah bikin pengajian, hadiahnya umroh. Wah, 600 orang datang masjid, sampai orang kaya pelit pada datang kan Pak. Padahal itu kan buat orang-orang gak mampu. Ya,
Begitu diilangin Pak, hadiah umrohnya tinggal 200, 400 hilang. Emang kadang-kadang orang melakukan sesuatu karena ada iming-iming. Tapi masalahnya iming-imingnya ini bukan dunia. Imingnya akhirat. Iming-imingnya apa? Pahala haji. Iming-imingnya apa? Pahala sholat berjamaah. Iming-imingnya apa? Didoakan oleh malaikat. Ini iming-iming akhirat. Cuman orang selalu mikirnya iming-iming dunia. Coba kalau dibikin pengumuman Pak Ihsan. Siapa yang sholat berjamaah 5 waktu, nanti 1 tahun akan dikocok. Nanti berangkat haji. Wah, penuh kali. Ya, kenapa? Karena orang maunya iming-iming dunia. Atau setiap sholat dapat sembako, rame. Setiap sholat ada hadiah kupon, rame. Tapi ketika berhadiah akhirat, mereka lupa. Ya makanya kalau orang ke masjid ada hadiah kayak kambing apa daging gini, pasti mereka akan menghadiri sholat yang berat, yaitu sholat apa? Isya. Kemudian ya disebut ini. Bapak tahunya tanda munafik kan cuma 3. Padahal tanda munafik itu ada 30. Ya. Saya pernah bagiin tuh Pak sama ibu-ibu 1 sampai 30 tanda munafik. Terus saya bilang gini, ibu-ibu tolong lingkarin ibu ada nomor berapa aja. Ibu banyak amat Pak Ustaz ya gitu ya. Salah satu tanda munafik lihat. Inna asqalus salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Sungguh salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka Bapak kalau pengen tahu tanda munafik atau tidak, salat isya dan salat subuh barometernya. Orang dulu gampang Pak, ngetahuin orang munafik tuh. Tinggal lihat salat isya sama salat subuh. Kita taunya kalau ngomong bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau dikasih amanat khianat, taunya itu doang. Kalau dikumpulkan dalam Quran dan hadis, tanda munafik ada berapa tadi? 30 kurang lebih. Salah satunya males sholat isya dan subuh berjamaah. Ternyata banyak orang munafik di sekitar kita. Ini nampaknya munafik amal, bukan munafik etikot, bukan. Ini munafik amal. Munafik perbuatan. Kalau maghrib ramai Pak biasanya. Ngapa? Mampir orang sebelum ke rumah. Ya, jadi kalau kita pengen tahu barometer kita ini munafik atau tidak, maka lihat sholat apa nih? Isya dan subuh. Terus kata Nabi SAW, seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Aku benar-benar ingin memerintahkan sholat hingga ia benar-benar didirikan. Kemudian aku perintahkan seorang imam mengerjakan sholat bersama orang-orang. Kemudian aku bertolak bersama orang-orang yang membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut mengerjakan sholat jamaah. Lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ini dijadikan dalil. Sholat berjamaah itu fardu ain. Gimana? Jadi kalau ngambil status hukum sholat berjamaah, banyak banget pendapatnya. Ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti wajib. Ada yang bilang fardu kifayah berarti kalau udah ada yang sholat di masjid ya sudah. Maka ini banyak kaum muslimin berpendapat nomor 2. Lalu udah diwakilin, gua sama RT no, gitu loh. Ya, yang ketiga apa? Sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Ya, bahkan ada yang keempat, ini paling tegas, syarat diterimanya sholat. Syarat diterimanya sholat. Kalau nggak di masjid tidak sempurna. Yang sholat di rumah tidak sempurna. Yang di masjid yang sempurna. Jadi Masya Allah, tinggal Anda ngambil yang mana. Kalau saya ngambil yang fardu ain. Kenapa? Memotivasi saya untuk datang ke masjid. Tapi kalau Anda ngambil, dan Pak, kalaupun ternyata hukumnya bukan fardu ain, anggaplah sunnah, toh pahala tetap, betul? Taib, itu hadis tentang bagaimana Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Dan Nabi ini lagi ngomongin masjid Pak, bukan rumah, betul? Ya yang mau dibakar tuh rumah yang gak ke masjid.
Tapi makanya ini lagi bicara tentang masjid untuk sholat berjamaah. Ini baru 5 dalil. Yang pertama, saya ulangi. 1, Allah perintahkan sholat berjamaah walaupun lagi perang. Walaupun lagi perang. Ya. Nomor 2, Allah memerintahkan kita untuk ruku bersama orang yang ruku. Berarti suruh berjamaah. Yang ketiga, menghukum orang, Allah menghukum yang dengar azan tapi tidak sholat berjamaah. Nanti apa Bu? Dia nggak bisa untuk sujud. Apalagi untuk orang-orang yang berjamaah tapi ria, sum'ah, taqiyah, munafik, pura-pura doang. Kemudian yang keempat, Nabi memerintahkan mengerjakan sholat berjamaah, ya. Bahkan di sini disuruh yang paling tua untuk jadi imam. Semoga yang tua-tua di sini ya semangat untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, memperbaiki sunnah-sunnah sholatnya, dan kalau ternyata bisa jadi imam, alhamdulillah. Ya, kalau enggak, yang penting ada sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, keinginan Nabi untuk membakar rumah orang yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Untuk diapain Pak? Dibakar rumahnya. Ini Nabi Pak, bukan Bapak, bukan RT, bukan RW. Ya, bukan. Ini Nabi SAW, dan ini pun tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Taib, sudah 1/4 jam. Ada yang nanya sampai sini? Silakan. Gak apa-apa, kedengeran gak? Mengenai salat ke masjid berjemaah tadi Ustaz. Ini ya harus pasti Ustaz. Wajib atau sunnah? Saya bukan nggak memastikan Pak. Saya tadi bilang, masa saya nyalahin imam ini? Siapa saya? Jadi saya hanya membahas, kalaupun ternyata sholat berjamaah ini hukumnya apa tadi? Sunnah, tapi pahalanya besar banget. Saya sih bilang fardu ain. Kalau Bapak nanya saya, menurut Pak Ustadz apa? Fardu ain saya. Kalau Bapak minta jawaban dari saya. Tapi saya menghargai, inilah fikih. Kalau fikih suka begitu Pak. Ada yang wajib, saya bilang tadi. Ada yang apa fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang apalagi sunnah muakkad, bahkan ada yang apa tadi? Syarat sholat diterima itu di masjid. Maka 4 hukum ini, bahkan ada yang kelima. Apa tadi yang kelima? Sholat berjamaah itu sunnah muakkad, tapi yang jarang ke masjid jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau 5 ini hukum. Tapi kalau Bapak tanya saya ambil yang fardu ain. Ya, Ustadz. Terus satu lagi, walau andai sholat berjamaah itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Bapak banyak banget pahalanya ke masjid itu. Ya, kalau ada yang berpendapat apa tadi? Sunnah. Tapi kalau Bapak saya fardu ain. Wajib. Karena ini kita baru bahas 5. Ini banyak banget Pak. Sampai ada berapa nih keutamannya? Coba. Ya, tuh ada 13. Kemudian nanti ada manfaatnya. Tuh, ternyata manfaatnya itu salah satu pertemuan warga di masjid itu. Itu ada di halaman 553. Manfaat sholat berjamaah. Banyak banget itu ada. Kurang lebih 19. Ya, 19 keutamaan manfaatnya. Termasuk kumpul warga. Bapak emang tahu kanan kiri ketemu? Ketemu Pak Edi sama sebelah gitu. Jarang. Ketemunya di mana? Masjid. Masjid ini tempat pertemuan. Itu nanti di poin manfaat sholat berjamaah. Nanti ada lagi tuh. Kita belum bahas tuh. Keutamaan sholat berjamaah. Itu nanti Bapak akan lihat pahalanya sampai kayak apa tadi? Haji. Makanya kalaupun ternyata hukumnya apa tadi? Sunnah, rugi orang yang gak ngerjain ini. Ya kalau rugi saja tahulah Ustaznya. Kalau wajib kan lain lagi. Jadi tanya lagi nih. Ya kan saya bilang tadi fardu ain. Ya, per orang harusnya. Jadi saya Pak coba, jadi gini Pak.
Saya itu lagi membahas hukum fikih. Jadi saya nggak egois. Jangan sampai akhirnya saya bilang begini sama yang sholat gagal sholat ke masjid. Neraka lu, enggak. Ya nggak terima sholat, enggak. Karena ulama juga berbeda pendapat. Cuma kalau Bapak tanya saya bahas semuanya hukumnya. Tapi saya lebih cocok apa tadi? Fardu ain. Fardu ain itu artinya apa Pak? Wajib. Itu namanya fardu ain. Ya. Apa ibu-ibu ya perempuan juga? Tidak, ini buat bapak-bapak. Ya, buat bapak-bapak. Ya. Shh. Tapi ibu-ibu boleh ke masjid. Ada syaratnya. 1. Apa? Izin suami. 2. Nggak boleh dandan. Nggak boleh kayak orang jatuh dari motor. Merah. Ya. Nggak boleh pakai parfum. 4. Cari masjid yang ada hijabnya. Tapi sayang boleh sekali-kali mah nganter suaminya. Bahkan ada seorang istri yang tugasnya ngapain tiap hari? Dorong suaminya ke masjid pakai kursi roda. Masya Allah ya. Ibu kan selama ini dorong kerja suaminya. Suatu saat kalau suaminya lagi sakit, bahkan udah gak bisa jalan, apakah ibu biarkan dia di rumah? Yuk ibu dorong, kalau punya anak, anaknya yang dorong. Masya Allah, saya sempat dulu ngelihat bapak-bapak yang kalau naik motor cuma bisa lurus doang. Karena udah emang agak setruk gitu loh. Terus, nah pihak masjid sampai nungguin depan rumah itu, depan masjid. Karena kalau kagak diberhenti nabrak dia. Ya, di Bekasi itu Pak. Jadi pihak masjid itu udah nungguin. Begitu bapak itu datang, siap-siap gitu loh. Dia berhentiin gitu loh. Terus nanti diituin lagi, terus dia tinggal lurus doang dia gitu loh. Bahkan viral di Facebook, seorang bapak-bapak buta. Dia pakai tali ke masjid. Dia apa sih? Dia ngikutin tali ini. Jadi buat ibu-ibu tidak wajib ke masjid, tapi sekali-kali boleh nganterin suaminya ya, atau dorong suaminya. Masya Allah. Taib, ada lagi yang nanya? Taib, ini dari ibu-ibu. Rumah kami dekat masjid, suami selalu ke masjid sholat berjamaah, apakah saya boleh ikut juga sholat berjamaah di masjid tersebut tiap hari? Kalau bisa jangan tiap hari. Karena ibu lebih baik di mana? Di rumah, dan yang nyuruh bukan saya, Nabi. Lebih baik di rumah. Tapi kalau sekali-kali boleh saja, ya. Tapi lebih utama di mana tadi? Di rumah, ya. Berarti bukan dilarang. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan dilarang wanita yang pengen meramaikan rumah Allah, cuma ada syaratnya. Jadi saya ulangi, boleh wanita ke masjid tapi ada syaratnya. Kemudian, apabila mempunyai anak laki yang menuntut ilmu di luar negeri sehingga kemungkinan besar lokasi tempat tinggal atau sekolah jauh dari masjid, jadi tidak bisa salat di masjid dan juga tidak bisa awal waktu, itu bagaimana Pak Ustadz? Maka penting perhatikan bagaimana sekolah anakmu di luar. Saya pernah ada ibu-ibu nyari sekolah anaknya di Amerika. Saya pesan, saya nasihatin anaknya. Pentingnya menjaga akidah di sana. Hati-hati dari kemaksiatan di sana. Karena kemaksiatan di sana kan gak kayak di kita, lebih parah lagi. Dan penting cari apartemen yang dekat dengan masjidnya. Lalu dicari sama bapak ibunya apartemen yang dekat masjid. Ya, jadi itu usaha kita dulu. Ya, usaha kita dulu. Bahkan bahkan saya pernah dapat message dari orang di Amerika, dia pengen ke masjid tapi setiap sholat subuh saja karena nggak ada masjid dulu ya. Sekarang alhamdulillah udah mulai banyak gereja pada dibeliin. Nah termasuk di UK ya, salah satu dari jamaah saya sedang bikin masjid di UK, tapi memang mahal sekali. Ya, maka kalau bapak ibu yang memang pengen donasi masjid di UK, dan sampai sholat Jumat itu 2 gelombang Pak. Gelombang 1, gelombang 2 untuk sholat Jumat. Kenapa? Saking gak muatnya. Ternyata Islam di sana lagi, rame-ramenya. Alhamdulillah, bini'mati tatimmus shalihat. Cuma fasilitas belum ada. Kalaupun beli, gereja dibeli. Ya, tapi dengan harga yang luar biasa. Saya hitung luar biasa 40 miliaran mungkin.
Ya, tapi itu Bapak nggak putus asa. Alhamdulillah sudah sekitar hampir 7 sisa 70%-nya mungkin. Maka nanti saya lagi bilang sama dia, kalau ada link yang gampang, karena transfernya selalu ya pakai, saya nggak ngerti transfer ke luar negeri itu kayak apa gitu loh. Ya, nah saya minta kalau ada perwakilan di Indonesia yang mengumpulkannya nanti dikirim ke sana, karena kita pengen banget dapat pahala dari mereka orang-orang yang sholat berjamaah di UK. Kayak apa tantangan mereka, pasti pahala tambahan buat kita. Ya, dan dia kalau mau ke masjid Pak yang di Amerika ini, dia harus ngeluarin uang 500.000 untuk naik taksi. Luar biasa, setiap subuh dia harus ngeluarin uang 500.000. Kita ke masjid ngeluar duit Pak, malah dapat makan minum kita mah. Iya kan? Iya, terus masih malas juga gitu. Aduh ya. Jadi perjuangan orang-orang luar negeri itu yang Islamnya masih minoritas, keren. Kita yang kurang bersyukur dengan banyaknya masjid. Jadi ibu perhatikan. Nah kalau ternyata nggak ada juga, jauh, udah terlanjur, kalau bisa pindah ke tempat yang dekat masjid. Lebih baik dekat masjid tapi jauh ke sekolah daripada jauh ke masjid tapi dekat ke sekolah. Ya, bahkan saya punya jamaah Pak. Anaknya setelah 2 tahun di Jerman, dia pulang. Baik Pak, dengerin dulu. Ya. Jadi dia tahun di Jerman dia pulang. Kenapa? Ibunya marah-marah. Rugi, Jerman itu kan gratis semua Pak, tapi biaya hidup tinggi. Ada kajian namanya Jerman mengaji. Pak, dia pulang setelah 2 tahun. Marah-marah ibunya, karena belum tercapai target, belum, harusnya lebih dari itu. Kenapa Pak? Dia 2 tahun gak sholat Jumat. Maksudnya gak sholat Jumat di masjid. Ya sholat Jumatnya ya, karena Jumat sekolah. Gak bisa untuk keluar. Nah ini perhatikan, jangan sampai anak pengen keren, pengen hebat, kelihatannya nanti keluar dari luar negeri gitu loh, ngomongnya was-was, sampai mungkin ngimpi pun bahasa Inggris, ya. Tapi ternyata nggak ke masjid, dia beban loh Pak. Coba bapak-bapak kagak sekali sholat aja kayak apa bebannya, penderitaan kita padahal nggak sengaja. Ini anak 2 tahun biasa sholat Jumat di masjid, di sekolah Islam, di sono 2 tahun nggak sholat berjamaah di masjid. Pasti menderita tuh anak. Tapi yang ada di otak ibu apa? Duit baik. Rugi dong. Saya marahin tuh mama itu. Ibu nih pikirannya dunia baik, anakmu menderita loh nggak sholat. Mau anaknya nanti jadi ateis? Ya, naudzubillah. Maka penting untuk menyekolahkan anak, cari apartemen-apartemen yang dekat masjid. Ya, semoga dimudahkan ya. Cari, pindah Bu. Ya. Kemudian, ini mah cerpen. Saya sudah mengingatkan suami untuk sholat di masjid, namun suami menolak, tidak mau. Dia menjawab kalau saya lagi di luar di jalan saya sholat di masjid. Suami saya sensitif Ustadz. Jika saya mengingatkan soal syariat sunnah, sejak saat itu jika suami di rumah saya mengajaknya sholat jamaah di rumah. Ya bagus masih sholat sih. Ya cuman kurang sempurna. Sebenarnya nggak ada kata-kata yang salah dalam masalah perintah Allah. Yang salah ibu-ibu nyampeinnya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh nyampeinnya nantang. Ngajak berantem gitu loh. Iya. Ya. Jadi penting untuk baik dalam berkata-kata. Kenapa ibu nanyanya udah ngotot begitu? Karena udah keseringan. Udah capek. Ya makanya ngasih taunya udah ketus. Makanya kalau ibu nggak bisa nasihatin laki cukup. Ya ibu nasihatin anak-anak. Maka mudah-mudahan dia dapat nasihat dari siapa bapak-bapak yang gak takluk sama anak perempuannya? Ada? Semua bapak-bapak pasti nurut sama anak perempuannya. Kalau sama istri mah mungkin gengsi nurut Pak. Tapi kalau sama anak perempuan, udah saya aja kalah. Ya, ayah, gak boleh poligami. Ya. Kalau istri yang ngomong, apa sih kagak boleh gitu loh. Tapi kalau anak perempuan yang ngomong, udah kalah kita gitu loh. Cari anak perempuannya.
Ya, lu nasihatin bapak lu no. Ya, atau suruh anaknya yang laki-laki kemas. Kelihatan dia, Pak, manusia itu punya hati yang mungkin nggak tergerak, lama-lama akan terbuka. Apalagi lagi di masalah banyak. Makanya begitu lihat anaknya ke masjid, mungkin dia cuma lihat doang dari atas. Lama-lama, masa gua nggak ke masjid? Butuh waktu dan kesabaran. Yang salah adalah bagaimana menyampaikannya. Kalau udah disampaikan, nggak ngerti, nggak mau, ya sudah. Ya, tugas ibu sudah selesai, tinggal doain. Kemudian kalau punya anak laki, anak perempuan, suruh nasihatin ayahnya. Ya, atau anaknya suruh ke masjid terus. Lama-lama insya Allah anaknya akan ngikut. Ya, biasanya perubahannya nanti orang kayak gitu mah. Pas apa? Pas lagi sakit. Lagi sakit ya. Wah itu pasti ya istrinya. Tapi ibu kalau udah sadar begitu alhamdulillah lu jangan gini. Makanya udah stroke baru. Makanya nurut ya. Yeah. Jangan ya, kesempatan balas dendam gitu loh. Ya. Ya kan? Iya kan? Iya, kesempatan balas dendam. Jangan ya, jangan. Maaf Bu, banyak ibu-ibu hidup lebih lama daripada laki-laki, betul? Banyak ibu-ibu hidup lebih lama daripada laki-laki. Maka sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pasti karena ibu-ibu lebih sabar, lebih mengayomi daripada bapak. Maka mudah-mudahan lakinya terus didoakan biar nanti punya kesempatan untuk bisa sholat berjamaah. Siapa tahu husnul khotimah akhir-akhirnya ya. Jadi ibu sudah ngingetin alhamdulillah ya. Yang penting sudah. Jadi gini, cara nasihatin orang tuh ibu, yang penting udah ngasih tahu dengan baik. Selanjutnya ibu tinggal doain aja. Ya, kalau anak ibu masih bisa sering ngasih tahu. Karena masih bisa debat. Kalau sama suami kan sudah susah. Maka yaudah tinggal doa aja, ya, tinggal nyuruh anak perempuannya atau ya semoga anak-anak lakinya bisa memberikan nasihat kepada atau ibroh atau apa sih ngelihat gitu kan suatu saat akan ke masjid insyaallah. Sabar, Ibu. Kalau suami lagi tidur terus saya bangunin untuk sholat jamaah, apakah saya dosa untuk membangunkan suami untuk sholat di masjid? Kagak. Justru suaminya harus terima kasih. Tinggal ibu cara banguninnya gimana. Kalau disebor ya salah gitu loh. Iya. Tinggal banguninnya bagus. Yang udah azan. Atau yang sebentar lagi azan. Bagusnya sebelumnya. Ya, jangan 10 menit, yang bentar lagi azan. Mau aku bangunin lagi nanti pas azan? Ya, jarang banget tadi ibu-ibu begitu. Ya, ibu-ibu tuh wal awal wal akhir, udah ngasih taunya. Ya, sekali dan terakhir gitu loh. Ya, harusnya bangunin suami tuh kayak bangunin anak, berkali-kali. Ya. Ntar lagi 5 menit lagi azan. Aduh aku ngantuk. Ya udah. Nanti pas azan aku bangunin ya. Bangunin lagi. Ya, ternyata meninggal ya. Iya. Gak mau juga ya sudah. Ya udah nanti tidur lagi sebentar mungkin pusing ya. Nanti aku bangunin lagi ya. Yang penting jangan sampai dia ninggalin. Oh Bu, perjuangan ibu gak gampang. Maka ibu hidup lebih lama. Perjuangan ibu enggak. Kenapa suami disebutnya kepala keluarga? Karena urusan keluarga di kepalanya semua. Ibu kan cuma mikirin beberapa hal saja. Sampai token ada di otaknya. Di otak suami. Semua urusan rumah tangga ada di kepala suami. Makanya banyak stres. Banyak stres makanya akhirnya banyak darah naik dan lain sebagainya. Maka butuh untuk kesabarannya ya, please Bu, sabar ya. Ada lagi? Ustaz, apakah wanita bisa dapat pahala berhaji seperti laki-laki yang sholat berjamaah di masjid? Ya kan, tapi ini hadisnya buat laki-laki sebenarnya. Ya tidak, bukan perempuan. Tapi kalau ibu pengen dapat pahala haji, suruh siapa tadi? Suaminya, anak-anaknya ke masjid. Pak, ayo Pak berangkat Pak, biar ibu dapat pahala haji. Jila. Ibu mau haji apa? Puroda apa? Ya,
Ibu mau haji apa? Furoda apa? Kalau furoda kagak jadi berangkat kan Bu gitu ya. Ya, kata ibu udah aku haji reguler aja gitu ya. Maksudnya lu tetap ke masjid walaupun lama gitu loh ya. Ya, insyaallah. Terakhir, ya Allah, ya. Ini kayaknya orangnya sama, ada tulisannya sama ini itu saya. Ya. Loh iya bener banget sama. Ya Allah banyak banget masalah ini ya. Sama banget tulisannya ini. Saya punya adik laki-laki sejak masih bujang hingga sudah menikah usia saat ini 40, anak sudah 40, anak sudah 3, tidak pernah sholat dan puasa Ramadan lah. Saya sudah menasihati berkali-kali tapi tidak dihiraukan hingga saat ini dia diuji tidak bekerja, putus kontak. Saya menasihati lagi kembali ke Allah. Saya kembali ke Allah, tunaikan kewajiban, tetap dia tidak peduli. Ustaz saya sampai putus asa. Ustaz apakah Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan darinya? Ya nggak tahu. Ya yang pasti ibu doakan. Nggak ada yang tahu akhir hayat seseorang. Bisa jadi nanti dia taubat. Kemudian akhirnya ngapain? Ya kan ada tuh yang cerita. Yang mabok. Terus dia minta ke sholat di masjid dilarang. Akhirnya sama imamnya, udah nggak apa-apa yuk sholat. Habis sholat mati lagi sujud. Iya kan? Maksudnya dia dulu dikenal pemabok, begitu datang ke masjid kan orang curiga, ngambil ampli lu, kan gitu loh, ya, atau ngambil bandulan ini masih ada itu, ya. Akhirnya ternyata dia sholat diajarin nama imamnya, ternyata mati lagi sujud, ya, makanya nggak boleh putus asa, ya, ibu harus tetap mendoakan terus, doanya gini, Allah Mahdi sebutin namanya, gimana? Allah Mahdi sebutin namanya, terus. Yang gak bisa setahun 2 tahun Bu kayak begini mah. Ya bisa jadi ini jadi amal jariah buat ibu. Tahu-tahu dia sadar, banyak kejadian-kejadian begitu sadar last minute. Ya. Terus apakah dia dengan tidak menunaikan kewajiban mengeluarkan dirinya dari Islam? Ya, orang gak sholat itu kafir. Orang gak sholat itu kafir. Ya. Jadi orang ninggalin sholat itu ada 3. 1, dia orang Islam dan tidak mengakui sholat. Ini kafir mutlak. 2, dia orang Islam dan tahu sholat itu wajib tapi dia nggak sholat, itu juga kafir. Dan yang perbedaan pendapat itu yang ketiga, kadang sholat, kadang ninggalin nah ini ada yang bilang tetap kafir, ada yang bilang kafir kecil, ada yang bilang fasik, dosanya di atas zina dan membunuh. Ya dosa ninggalin apa tadi? Sholat. Jadi dia kalau memang mati dalam keadaan begini, dia nggak boleh dapat warisan, nggak boleh dikumpulin bareng kaum muslimin di kuburannya. Ya, nah ini makanya ibu doain terus kan ada ini, ya sayang kasihan, ya masih satu darah ini, terus doain, ya terus doain, semoga Allah berikan hidayah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz yang sudah menasihati mengajak ke majelis ilmu namun dia tidak mau? Doa udah, doa jangan pernah remehin doa, doa itu bukan jurus kecil, nggak ada yang bisa berubah takdir kecuali dengan doa. Ya kadang-kadang kita menganggap ya minimal doa, enak aja lu minimal doa. Doa itu bukan minimal. Lah takdir bisa berubah dengan doa. Kan ada orang suka begitu kan? Ya kalau nggak bisa nyumbang duit minimal doa. Salah kata-kata begitu. Doa itu Masya Allah bisa merubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Kalau bahasa pantun mah, rokok itu ada nikotinnya. Palurahnya namanya solihin. Kalau semua hal Allah libatin, nggak ada yang nggak mungkin. Cila. ya, baru lihat kemarin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sabar ya semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.